Bagi siapa yang mendekat kepadanya satu langkah, maka ia akan mendekat 10 kali langkah kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu, apakah kita sudah melangkah untuk mengingat ide Sang Hyang Widi-Wasa? Karena satu langkah kita akan dibalas oleh Sang Hyang Widi-Wasa 10 kali langkah. Nah, itu Bapak Ibu, apakah kita sudah? Dan ini menjadi sebuah renungan. Dari saya, Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Nama Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Inggih, sane titiang sucikan jero mangku gede nyoman susila dan tiang wangikan. Sane titiang sucikan dan titiang wangikan juga para pinanita pemangku lanang istri. Yang saya hormati di sini ada rekan saya, senior saya, Bapak Agus Widodo, penyuluh agama Hindu Kota Bogor, yang berbaju hitam di depan sendiri. Izin ini, tentunya juga Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia yang saya hormati. Pertama-tama mari kita mengaturkan rasa angayu bahagia ke hadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa, karena atas asung dan kertewara nugrahanya lah kita semua di sini diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tidak kekurangan satu hal apapun, sehingga kita di sini bisa bersama-sama hadir, ya Bapak Ibu, dalam rangka Puja Wali Pura Raditya Dharma yang ke-75. Tentunya Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, dalam melaksanakan sebuah yadnya tentunya kita harus mengetahui apa tujuan dari sebuah yadnya. Tentunya juga kita harus memahami apa itu puja wali. Puja wali ini juga berasal dari kata puja dan wali. Puja artinya kita memuja dan wali artinya kita kembali memuja beliau. Bedanya hari raya dan puja wali tentunya ada perbedaan. Di dalam puja wali ini kita bersama-sama di sini memohon kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa untuk hadir kita istanakan di Pura Raditya Dharma yang kita sucikan ini. Tentunya setelah kita mengistanakan ide Sang Hyang Widi-Wasa, ide Betara di Lingga ring pura niki, tentunya juga yang tidak kalah pentingnya kita mengistanakan ide Sang Hyang Widi-Wasa di dalam hati diri kita. Di dalam cerita di zaman Tretya Yuga, Bapak Ibu, di zaman kedua di dalam Weda, diceritakan di dalam cerita Ramayana, di mana setelah selesainya peperangan antara Rahwana dengan Rama, di sana Rama selaku Raja Ayodhya melaksanakan yang namanya upacara pemberian untuk penghargaan kepada yang telah mendukung Rama dalam peperang untuk mengambil Dewi Sita dari Alengka, di mana dilaksanakanlah di kerajaan Ayodhya pemberian penghargaan tersebut. Satu persatu dari sekutunya ya, yang telah mendukung Rama dalam peperangan, memenangkan peperangan itu diberikan hadiah berupa kalung bunga. Berikanlah kalung di sana, semua diberikan. Tibalah saatnya Rama itu memberikan kalung kepada Hanuman, namun Hanuman menolak. Kenapa Hanuman menolak? Karena menjadi sebuah pelayan Bapak Ibu, pelayan Rama yang merupakan salah satu awatara dari Dewa Wisnu, merupakan hal yang sangat utama jika ia mengharapkan imbalan. Karena Hanuman telah membantu, tentunya dirinya sangat rakus. Tentunya begitu kehadiran kita di sini Bapak Ibu,
sebagai seorang pelayan tanpa kita mengharapkan sesuatu. Kita menyerahkan diri kita, Bapak Ibu ya. Tanpa kita memohon apapun, kita berserahkan diri. Apapun itu yang Bapak Ibu bawa dari rumah, kita serahkan diri kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Namun Hanoman juga pun tetap menolak. Akhirnya Dewi Sita membisikkan Rama, berikanlah Hanoman kalung hadiah dari Raja Janaka. Nah, dan setelah itu kembalilah Rama mencoba memberikan kalung dari hadiah pernikahan antara Rama dan Sita itu kepada Hanoman. Namun Hanoman hanya diam menatapi butiran-butiran dari kalung itu, butiran mutiara. Ia melihat apakah ada gambar dari Rama dan Dewi Sita di sana. Setelah dikalungkan ternyata tidak ada bayangan dari Rama dan Sita. Akhirnya kalung itu pun diputus dan digigit, akhirnya berhamburan kalung mutiara tersebut. Dan akhirnya sontak semua yang ada di kerajaan itu marah kepada Hanoman. Namun Rama melihat semua keadaan itu dengan tenang, akhirnya keadaan kembali positif. Namun kembali sebuah pelayan itu sangat utama ya Bapak Ibu. Sangat utama. Nah, dan di sanalah Hanoman berkata, apa yang kamu inginkan? Hanoman berkata, apa yang kamu inginkan Hanoman? Sahut dari Rama, saya hanya inginkan engkau Tuanku Rama, kau hadir di dalam diri saya. Dan sontak pun Rama menyampaikan kepada seluruh alam semesta, bagi siapa yang mendekat kepadanya satu langkah, maka ia akan mendekat 10 kali langkah kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu, apakah kita sudah melangkah untuk mengingat Ide Sang Hyang Widiwasa? Karena satu langkah kita akan dibalas oleh Sang Hyang Widiwasa 10 kali langkah. Nah, itu Bapak Ibu. Apakah kita sudah? Dan ini menjadi sebuah renungan. Tentunya setelah itu Hanoman sontak juga membuka daripada dadanya dan merobek dadanya dengan kekuatannya. Dan di sanalah Tuhan berupa awatara Dewa Wisnu, Rama, dan Sita hadir di hatinya Hanoman. Begitu kita menghadirkan Tuhan, siapa yang mengingat, siapa yang melangkah kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, maka Tuhan itu akan hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tentunya dalam menghadirkan Tuhan dalam hati kita, tentunya kita itu harus kita sucikan. Diri kita ini harus disucikan ya Bapak Ibu ya. Lalu apa aja yang disucikan di dalam diri kita? Dalam Manawa Dharma Sastra 5 Sloka 109 disebutkan, ada Adebir Gatrani Sudianti. Badan kita Gatrani dibersihkan dengan air. Sebelum kita melangkah ke pura ini tentunya ya Bapak Ibu, kita membersihkan badan kita dengan air, kita mandi, kita bersolek, kita riaslah badan diri kita, kita hargai badan kita ini. Karena menghargai badan kita merupakan sebuah pelayanan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Hargai dengan sewajarnya. Lalu apa yang kedua? Yang pertama badan. Yang kedua adalah Manah Satyani Sudianti. Artinya hati kita. Kembali hati kita. Kalau hati kita kurang baik Bapak Ibu, mungkin berangkat dari rumah masih ada hal yang mengganjal, silahkan hatinya dimurnikan dulu Bapak Ibu. Kita tarik nafas kita konsenkan pikiran kita bahwa kita mempunyai tujuan untuk melangkah kepada Ide Sang Hyang Widiwasa untuk mendapatkan anugerahnya. Lalu yang kedua, Widyata Pobam Baratma, yang artinya jiwa kita. Jiwa dibersihkan dengan sebuah ilmu dan tapa. Artinya jiwa kita ini ya Bapak Ibu, jiwa atman kita yang ada di dalam diri kita ini harus kita bersihkan supaya Tuhan itu bisa hadir di dalam diri kita. Lalu Budir Janena Sudianti. Budir, hal yang halus dalam kita, intelek, akal. Akal itu dibersihkan dengan apa? Tentunya dengan kebijaksanaan. Apakah kita sudah bijaksana? Ini juga menjadi sebuah perenungan Bapak Ibu kembali. Itu yang kita bersihkan, 4 hal ya yang harus kita sucikan.
Lalu dengan apa kita mensucikan? Yaitu melalui dengan yadnya. Kita mensucikan alam semesta, alam buana agung. Dan tentu buana alit tadi ya, kita mensucikan diri kita melalui sebuah yadnya. Apa yadnya? Yaitu sebuah korban suci ya. Korban suci yang dilandasi dengan tulus ikhlas, bukan besar kecil sebuah yadnya yang menentukan sebuah kualitas yadnya. Namun yang menentukan adalah lascarya. Karena alam ini yang kita nikmatin ini merupakan sebuah juga dari hasil dari sebuah ayatnya di Bhagawan Gita di bab 3 di sloka 10 dikatakan juga sahayadnya praja sitwa purowaca praya swadam stri ista kamaduk. Artinya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa melalui Prajapati melalui sebuah yadnya, dan dia bersabda, berkembanglah engkau dan nikmatin sebagai sebuah sapi perah kama yang akan memenuhi keinginan Bapak Ibu. Dengan melaksanakan yadnya ini alam semesta akan memberikan segalanya Bapak Ibu. Ya, alam semesta akan memberikan dengan yadnya. Jangan berpikir kita beryadnya akan menjadi miskin. Ya, dan tentunya yadnya ini astungkara. Astungkara berhasil karena kita disambut sebuah hujan. Karena adanya kehidupan karena makanan ya. Karena adanya makanan ini karena ada hujan. Karena adanya hujan itu karena adanya yadnya, dan yadnya ada karena kerja, karena ada karya dari Bapak Ibu. Ada karya ya, ngayah setiap hari melayani semuanya, manawa sewa dewa ya, melayani manusia, melayani Tuhan dah itu. Sehingga kesuksesan acara ini ditentukan dengan satwika daripada yadnya ini. Yadnya yang dilaksanakan tanpa pamrih ya, dengan lascarya. Tentunya juga masih syarat dari satwika yadnya itu apa saja, nanti ketika kita bertemu kembali nanti saya sampaikan bagaimana jenis daripada yang menentukan satwika yadnya niki. Mungkin itu Bapak Ibu yang terpenting. Bapak Ibu, mari kita melangkah satu langkah agar ide Sang Hyang Widiwasa memberikan anugerahnya 10 kali lipat ya. Dan kita jangan selalu pamrih. Kita menjadi pelayannya sangat mulia. Karena kita bisa melayani pada malam hari ini, melayani Tuhan, melayani umat kita di sini. Mungkin itu Bapak, Ibu umat Dharma yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mengucapkan permohonan maaf, dan saya tutup dengan mengucapkan Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Om Matur Suksema.